Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 13 hari ini dari mata kuliah jaringan komputer ya, kita akan membahas mengenai routing fundamental atau dasar dari routing, di mana untuk routing protokol, di sini ada satu contoh jaringan komputer. Di sini ada dua PC ya, dengan IP yang berbeda, di mana untuk PC1 IP-nya 192.168.1.10. Kemudian PC2 IP-nya 192.168.4.10 dan dihubungkan dengan konektor yaitu Fast Ethernet 0/0. Kemudian karena IP dari PC1 dan PC2 ini berbeda, maka dihubungkan oleh 3 router di sini. Kita membutuhkan router pertama dengan IP ini 192.168.1.0, kemudian router yang kedua 192.168.2.0 dan router ketiga 192.168.3.0. Nah, di sini dari router kedua ini dihubungkan ke router 3 dengan serial. Di sini S0/0/0. S itu serial. Jadi kita menggunakan kabel straight seperti itu. Kemudian karena di sini kita menggunakan PC itu kan kita mempunyai interface ya. Jadi kita bisa melihat apa yang kita kirim dan apa yang kita terima dari data yang sudah diproses. Nah, maka kita menggunakan layer dari 1 ke layer 7. Jadi kita menggunakan layer 1 sampai layer 7. Kemudian untuk router ini hanya menggunakan 3 layer ya. Layer 1, 2, dan 3. Begitu juga dengan router kedua dan router ketiga. Layernya hanya sampai 3. Kemudian untuk PC yang kedua juga sama, menggunakan 7 layer sekaligus karena ada interface ya. Jadi untuk PC1 misalnya dia sebagai sumber data, dia sebagai pengirim data yang dikirim oleh user, maka user membutuhkan interface di layer ketujuh, dan PC2 ini tugasnya sebagai alamat tujuan data untuk menerima data. Jadi user yang menerima data dari PC2 nanti juga membutuhkan interface dari layer 7. Kemudian routing protokol sendiri ini bertujuan untuk menemukan atau menentukan arah ataupun rute yang dipergunakan untuk meneruskan paket atau data, atau disebut sebagai paket forwarding. Nah, untuk routing protokol sendiri terdiri dari static routing dan juga dynamic routing. Jadi kenapa kita mempelajari mengenai routing? Ya karena kita mau mencari rute pengiriman data yang paling pendek seperti itu. Nah, untuk jenis routing protokol tadi ada static routing. Jadi untuk rute yang dilalui oleh data itu sifatnya tetap atau statis. Kemudian dikonfigurasi secara manual pada setiap router. Sedangkan untuk dynamic routing atau perutean dinamis, ini rutenya bisa berubah-ubah, jadi disesuaikan dengan algoritma dari masing-masing router. Kemudian router ini berkomunikasi dengan routing protokol tertentu. Ini untuk dynamic routing. Kemudian untuk konfigurasi static routing, jadi pada router ini dapat dilakukan setelah interface yang terkoneksi ditambahkan ke dalam tabel routing. Routing statik ini dikonfigurasi secara manual, kemudian jika ada perubahan atau ada yang diperbarui dari topologi, maka juga dikonfigurasi atau diperbarui secara manual. Kemudian perintah untuk mengkonfigurasi routing statik ini menggunakan perintah IP route. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya ya, kita akan membahas mengenai berbagai macam perintah dari router. Sebentar. Nah, di sini ada beberapa perintah
Untuk konfigurasi interface dari router, ada Show IP Route, ini untuk menampilkan isi dari tabel routing IP versi 4 yang disimpan di RAM. Kemudian Show Interface, ini untuk menampilkan statistik untuk semua interface pada perangkat. Dan Show IP Interface untuk menampilkan statistik IP versi 4 untuk semua interface pada router. Jadi untuk menampilkan konfigurasi routing, kita gunakan IP route. Sedangkan untuk konfigurasi default-nya, karena default ya, di sini default-nya kita gunakan IP route, kemudian IP-nya 0.0.0.0, spasi 0.0.0.0. Jadi ini default-nya. Sebagai contoh di sini ada skema jaringan, di mana ada 4 komputer atau 4 PC yang saling terhubung dengan 4 switch. Di sini ada switch pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan dihubungkan oleh kedua router. Ada router 1 dan router 2. Untuk PC 1, IP-nya 192.168.10.10. Karena di sini pada PC 1 ini titik 10, jadi IP-nya 10.10. Sedangkan switch yang pertama ini 192.168.10.2 dan router pertama 192.168.10.1. Kemudian begitu juga dengan PC kedua, IP-nya 192.168.11.10, switch-nya yang kedua 192.168.11.2. Routernya juga bisa menggunakan IP dari PC ataupun IP dari switch. Seperti itu. Jadi bisa menggunakan router ini, router yang pertama bisa menggunakan IP 10.0 ataupun 11.0. Kemudian untuk PC yang ketiga dan keempat, IP-nya juga ini, 10.1.1.0. Kalau di sini 10 berarti 10.1.1.10, kemudian 10.1.2.10. Untuk switch-nya tetap menggunakan IP yang sama, seperti ini, 10.1.1.0, 10.1.2.0. Kemudian untuk router yang kedua bisa menggunakan ini, 10.1.1.1 atau 10.1.2.1. Kemudian karena di sini adalah IP lokal ya, IP lokal, ini juga IP lokal, IP lokal, IP lokal. Untuk menghubungkan IP lokal dengan IP lokal kita butuh IP public di sini. Makanya untuk router 1 dan router 2 dihubungkan oleh kabel straight atau di sini serial ya. Serial 0/0/0. Kemudian IP publiknya 209.165.200.224. Untuk router pertama ini 225 dan router kedua 226. Ini jangkauannya. Nah, untuk static routing, karena kita mau mengkonfigurasi dari default-nya ya. Default-nya di sini kan kita gunakan IP route-nya 000000000 ya. Maka di sini saat kita mengkonfigurasi router pertama, IP route-nya kita gunakan IP route dari default, yaitu 00000000. Dengan serialnya ini, serial 0/0/0. Kemudian kita exit, kemudian kita simpan, dan untuk mengetahui tabel dari IP route-nya ini atau interface-nya, kita gunakan perintah show IP route. Nah, maka akan tampil hasil dari tabel interface. Jadi kalau sebelumnya kita belum mengetahui ya perintah untuk mengetahui tabel interface, kita buka di CLI ya. Nah, contohnya seperti ini. Bentar. Kita buka contoh jaringan ya yang sudah kita buat. Oke, kita buka menggunakan Cisco Packet Tracer.
Kemudian nanti kita login. Nah, di sini. Oke. Kita login dulu. Ya, setelah berhasil login, nah di sini ada satu contoh jaringan ya. Nah, kita biasanya atau sebelumnya kita cek interface-nya itu ada di config. Di bagian kalau kita ngoding biasanya di CLI atau kita konfigurasi di CLI, nah kita bisa lihat interface-nya di bagian config. Nah, di sini ada gigabit Ethernet 0/0 dan gigabit Ethernet 0/1. Nah, sebagai contoh biar kita tidak kesulitan ya untuk mencari interface-nya, kita bisa nih langsung menampilkan tabel interface dengan cara mengetikkan perintah show IP route seperti ini. Maka akan tampil tabel-tabel berisi alamat IP dan juga interface-nya. Nah, di sini interface-nya ada gigabit Ethernet 0/0 dan gigabit Ethernet 0/1. Kemudian IP-nya ada bermacam-macam nih. Ada 192.168.10.0/24, ada 192.168.10.1/32 dan seterusnya. Nah, untuk IP-IP yang sudah tampil pada tabel, itu adalah IP yang nantinya bisa dikirimkan data. Jadi selain IP yang tampil, itu tidak bisa dikirimkan data. Kemudian setelah kita konfigurasi untuk router pertama, selanjutnya kita akan hubungkan ke router kedua. Nah, di sini ya, router kedua itu kita gunakan IP lokal. Di sini 192.168.10.0, kemudian subnet max-nya 255.255.255.0, kemudian kita masukkan konektornya, serial 0/0/0, kemudian IP lokal yang kedua juga kita masukkan di sini. 192.168.11.0, diikuti dengan subnet max-nya dan IP publik untuk menghubungkan kedua router di sini. 209.165.200.225 karena kita mau menghubungkan router satu dengan router kedua. Kemudian kita exit dan kita simpan. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama, yaitu kita tampilkan tabel dari interface-nya. Caranya sama, show IP route. Kemudian di sini yang di blok warna peach ini adalah IP yang sudah berubah ya menjadi statik. Makanya di sini ada huruf S. S itu artinya statik. Jadi IP yang di blok ini adalah IP yang sudah static routing. Kemudian untuk dynamic routing, router akan saling berbagi informasi mengenai keterjangkauan serta status dari jaringan yang berada di lokasi yang jauh. Jadi untuk dynamic routing bisa di remote network-nya. Kemudian informasi ini diperlukan untuk memperbarui routing table pada masing-masing router secara otomatis. Jadi kalau static tadi kita konfigurasi secara manual, kalau dynamic kita bisa konfigurasi secara otomatis. Kemudian hanya perangkat dengan alamat jaringan yang tertera pada routing table yang dapat dijangkau oleh router untuk penerusan paket. Nah, ini tadi hanya alamat yang ada di table IP atau table interface yang bisa diteruskan paket data.
Kemudian untuk routing table, pada Cisco Packet Tracer, isi routing table dapat diakses dengan perintah show IP route, berisikan alamat-alamat jaringan, dan default gateway yang terhubung secara lokal maupun remote dengan router tersebut. Nah, untuk memilih router dengan jalur terbaik, router menggunakan protokol routing statis dan dinamis untuk melakukan penerusan data, sekaligus dan membangun table routing. Router menggunakan table routing tersebut untuk menentukan jalur terbaik dalam meneruskan paket data. Nah, untuk mencari rute terbaik atau jalur terbaik, biasanya dynamic routing ini ditentukan dari nilai ataupun metrik. Metrik itu adalah nilai yang digunakan untuk mengukur jarak ke jaringan tertentu. Nah, biasanya best path itu dicari metrik terendah. Jadi, kita cari nilai dengan jarak paling sedikit atau paling rendah, paling dekat ya. Jalur yang paling dekat itulah jalur yang terbaik. Kemudian protokol routing dinamis ini menggunakan aturan dan metrik sendiri untuk membangun dan memperbarui table routing. Contohnya ada RIP, Routing Information Protocol dengan hop count, kemudian ada OSPF, Open Sorted Path First, ini berdasarkan bandwidth kumulatif dari sumber ke tujuan. Kemudian ada AGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Ini menggunakan bandwidth, delay, load, dan reliability. Kemudian ada load balancing. Jadi saat kita melakukan routing protokol, ternyata kadang kita menemukan suatu kasus jaringan ini melalui load balancing. Jadi load balancing itu ketika router ini memiliki 2 atau lebih jalur dengan tujuan yang sama, ternyata metriknya sama atau jaraknya sama. Misalnya ini ya, ada PC1, kita hubungkan ke PC2. Ternyata ada 2 jalur di sini. Kita lalui dengan router 1, kemudian router 4, router 3, baru ke PC2. Atau jalur yang kedua, router 1, router 2, baru ke router 3. Nah, di sini kan kalau kita lihat secara kasat mata ya, di sini rutenya sama, metriknya sama, nilainya sama. Maka ini disebut sebagai load balancing. Nah, ketika kita menemui load balancing, maka kita bisa menggunakan kedua jalur secara bersamaan. Nah, di sini. Maka router meneruskan paket menggunakan kedua jalur yang sama. Jadi kita bisa nih gunakan jalur yang satu ataupun jalur yang kedua. Nah, tapi ada kalanya ya kita mengalami yang namanya failover. Nah, tulisannya seperti ini, failover. Jadi failover itu ketika router memiliki jalur utama, tetapi jalur utamanya mengalami masalah atau error. Nah, ketika jalur utamanya ini bermasalah, maka secara otomatis jalur cadangan akan dilalui atau difungsikan. Nah, seperti ini. Nah, contohnya untuk ini ya, misalnya anggap saja di sini jalurnya berbeda. Ini jalur utamanya misalnya, kemudian ini jalur cadangan. Misalnya jalur cadangan ini jalur utamanya ini bermasalah, maka otomatis akan melalui jalur cadangan. Jadi jalur cadangan otomatis akan berfungsi seperti itu. Kalau ada masalah seperti itu atau ada kasus seperti itu, berarti disebut sebagai failover. Kemudian untuk protokol routing dinamis, IP versi 4 ya,
Kita bisa menggunakan perintah router kemudian tanda tanya. Nah, maka kita akan, bisa melihat protokol routing yang masuk pada IP versi 4. Nah, contohnya ada EIGRP, kemudian ada OSPF, ada ISIS, RIP, dan lain sebagainya. Kemudian untuk IP versi 6, perintahnya kita gunakan IPv6 router, kemudian tanda tanya. Maka protokol yang tampil ada EIGRP, ada OSPF, dan RIP. Oke. Itu mengenai routing fundamental ya. Kemudian selanjutnya di sini ada dynamic routing protocol. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat di sini untuk dynamic routing protocol atau protokol routing dengan rute yang berubah-ubah ya. Kita bisa mencari jalur dengan interior gateway protocol dan exterior gateway protocol atau IGP dan EGP ya. Untuk interior itu kan kita berarti menjalankan jalur dari pengiriman data di dalam jaringan itu sendiri. Nah, kita bisa menggunakan protokol berdasarkan distance atau jarak, atau kita juga bisa menggunakan protokol berdasarkan link state atau linknya ya. Untuk distance itu ada RIP versi 1 dan juga versi 2, ada IJRP dan EIGRP. Kemudian untuk link state ada OSPF dan ISIS. Kemudian untuk eksterior berarti jaringan kita bisa bekerja sama atau bisa berhubungan dengan jaringan orang lain. Nah, ini disebut exterior gateway protocol atau EGP. Biasanya kita gunakan BGP ya di sini. Oke, seperti itu untuk materi dari routing fundamental. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.